Saling serang. Asisten Mr. Minata mempersilahkan keduanya duduk. Mereka bertiga belum sadar jika mereka saling mengenal. "Maaf, kami datang terlambat," ucap Alex dengan datar dan dinginnya itu. "Tidak apa tuan, kami juga baru sampai," ucap asisten itu sopan. Lexa tidak berbicara, dia duduk dan sibuk mempersiapkan berkas-berkas yang tadi dibawanya. Sama halnya dengan Resta, dia juga sibuk mempersiapkannya, berbeda dengan Alex yang mulai memperhatikan orang di depannya. "Mr. Minata, bisa kita mulai?" ucap Alex, dia ingin memastikan sesuatu. Lexa dan Resta mendongak secara bersamaan dengan sedikit shock, sedangkan Alex tetap dengan wajah datarnya, dia tahu sekarang. "Lexa, Panda imut, jadi kamu klien kakak?" mengangguk pelan. "The Luxis Group?" tanya Resta melirik ke arah Alex yang tetap dengan wajah datarnya. "Iya, itu perusahaan keluarga dan kakak yang mengelolanya, aku hanya sebagai asisten." Lexa mengusap tengkuknya pelan, dia merasa kikuk, keduanya pun merasa sama-sama kikuk, karena tidak ada yang tahu, keduanya dulu juga berkenalan tanpa memakai nama keluarga, jadi jangan salah sekarang keduanya baru tahu. "Mr. Minata, kapan kita mulai meeting kita?" datar Alex. "Kakak, profesional Lexa, kita di sini ingin membahas tentang proyek. Lagipun kita bicarakan itu nanti setelah semua selesai." Alex menatap tajam Resta, sedangkan yang ditatap dalam hati sangat takut, namun di luar berusaha setenang mungkin. "Baiklah, kita mulai," ucap Resta pada akhirnya. Sang asisten hanya mendengar dan menatap ketiganya bingung. Terlihat bosnya yang menurut rumor yang beredar adalah bos yang dingin ternyata tidak sesuai ekspektasi. Mereka berempat memulai meetingnya, diawali oleh Lexa yang mempresentasikan berkasnya, kemudian dilanjut dengan perusahaan Resta yang dipresentasikan oleh asistennya. Sedangkan Alex dan Resta mendengarkan dengan serius, meski sesekali Resta kehilangan fokusnya karena senyum yang diterbitkan oleh Lexa pada saat presentasi. Mereka berdua berjabat tangan pertanda semua sudah selesai dan sudah disetujui. "Terima kasih Mr. Minata." "Sama-sama." Keduanya duduk kembali. "Tolong kamu rapikan dan kembalilah ke kantor. Kembali saya akan di sini sebentar," ucap Resta pada asistennya. "Baik tuan," jawab asisten Resta, kemudian merapikan berkas-berkas tadi dan keluar dari ruangan. Pelayan yang tadi datang memberikan buku menu dan bertanya apa yang mereka bertiga pesan. Setelah itu pelayan keluar untuk mengambil pesanan. "Bagaimana kabar kedua orang tuamu?" "Alhamdulillah, baik kak." "Kakak ini sedang bertanya atau bagaimana?" "Lexa?" "Iya." Lexa diam. Lexa mengerucutkan bibirnya sebal. Terlihat menggemaskan di mata Resta. "Panda imut, jangan seperti kakak, jika tidak kamu pasti tahu bukan?" Lexa menaik turunkan alisnya dengan sedikit menggoda. Resta diam sambil menelan ludahnya pelan, dia tahu maksud dari godaan Lexa itu. "Apa ada yang kalian sembunyikan dariku?" "Tidak ada." Cepat Lexa. "Tapi seperti ada bau-bau yang membahagiakan." Lexa bilang, "Tidak ya tidak kak, jangan meledek deh." Resta hanya mendengarkan saudara kembar itu berdebat hingga ketukan pintu terdengar, serta suara seorang pelayan masuk sambil menenteng nampan sedikit besar dengan berbagai macam makanan. "Permisi," sopan pelayan itu mendekat ke arah meja dan meletakkan satu persatu makanan yang berada di nampan tadi, berpindah ke atas meja. Lexa menatap intens pelayan itu seakan ada daya tarik sendiri, merasa tidak asing setelahnya dia menepisnya. "Terima kasih." Alex sibuk dengan benda pipinya, berbeda dengan Lexa yang masih menatap gadis muda di depannya itu, sampai Resta yang berada di sampingnya diacuhkan. Setelah semua diletakkan, pelayan itu pamit dengan sopan keluar ruangan. Ketiganya pun mulai makan dengan tenang, dan baru kali ini mereka berdua tenang. Mungkin karena ada Alex di dekat mereka berdua, takut membuat risih dan marah. Sepulang kantor, Lexa berdiam diri di taman belakang, di mana dia sering bermain dengan Rain dan juga latihan bela diri di sana. Meski adik cantiknya itu hanya melihat, tidak ikut berlatih. Lexa melamun. Alex yang berjalan ke dapur melihat Lexa yang sedang melamun di taman belakang.
Alex membiarkannya dan terus berjalan ke dapur, membuka kulkas dan mengambil 2 botol minum kecil. Dia menghampiri Lexa dan meletakkan minuman itu di pipi Lexa yang melamun membuatnya kaget. "Kakak, minum." Alex duduk di samping Lexa yang berselonjoran di atas rumput. Lexa mengambil air putih itu, membuka dan meminumnya hingga tandas. Begitupun Alex, dia juga meminum air putih itu hingga tandas dan melemparkannya ke tempat sampah yang tidak jauh. "Jangan melamun, tidak baik." Lexanya kepikiran adik cantik. "Apa sudah ada kabar?" "Sudah, tapi di sana tidak ada gadis yang seumuran dengan adik cantik. Juga hanya ada 10 kepala keluarga saja dan beberapa anak kecil." "Apakah itu sudah pasti? Siapa tahu ada yang terlewat." Alex tidak ingin Lexa bersedih jika memang mereka masih belum bisa menemukan Al. "Sudah?" Lexa murung, harapannya seakan hilang begitu saja, padahal sebentar lagi adalah hari ulang tahun mereka yang akan diadakan bersama. Alex memeluk Lexa, mengelus punggungnya yang bergetar. Dia menangis dalam diamnya di dalam pelukan Alex. "Bersabarlah, kakak juga sudah mengirim seseorang ke kampung itu. Meski harapannya sedikit, tetap saja sinyal itu pasti ada." Memang betul, Alex sudah mengirim Theo untuk mematai setiap warga yang mencurigakan di kampung itu. Akan lebih mudah karena hanya 10 kepala keluarga saja, jadi mereka fokus ke 10 kepala keluarga itu. "Kak, adik cantik masih mengingat kita. Pasti karena dia adalah adik kesayangan kita dan juga kesayangan semua orang di sini. Jadi jika adik cantik ketemu, Lexa akan tersisihkan dong." "Lexa, jangan mulai, kalian berdua kesayangan kakak, tidak ada bedanya, jadi jangan bersikap seperti itu." Lexa juga bercanda, Kak. Kenapa serius sekali sih?" Lexa menghapus air matanya sambil melepas pelukannya, sikap biasa dan barbarnya kembali. "Kakak ke kamar dulu, kamu cepat masuk, tidak baik tidur terlalu malam." "Sebentar saja, Lexa masih ingin di sini." Alex mengacak rambut Lexa, dia berdiri dan berjalan ke kamarnya. Sedangkan Lexa memandang ke arah langit, menatap hamparan bintang yang bertabur hingga salah satu di antaranya jatuh dan Lexa melihat itu. "Aku mohon, semoga dicantik baik-baik saja, mengingat kami semua serta segera dipertemukan meski tidak sengaja sekalipun." Lexa meminta permohonan itu sambil memejamkan mata berharap bisa menjadi kenyataan. Meski dia tidak tahu kebenarannya, dia dan hanya mendengar perkataan orang jika melihat bintang jatuh, maka kita bisa meminta permohonan dan itu bisa terkabul. Tapi percaya apa salahnya, Lexa akan mencoba segala hal, segala cara agar itu bisa menjadi nyata, bukan hanya sekadar harapan. Suasana semakin malam jika semua orang terlelap. Berbeda dengan Alex, dia tidak bisa memejamkan matanya karena tadi dia mendapat kabar dari Rem bahwa ada seseorang yang meretas data-data pribadi keluarga Deluxis. Jadi dia sekarang berkutat dengan laptopnya menghadapi orang yang telah berani dan secara terang-terangan mengusik keluarganya. "Aku tidak akan kecolongan lagi. Berani kalian mengusik berarti berani mati." Alex mengambil HP-nya yang terus berbunyi dan menekan tombol hijau serta loudspeaker. "Ada apa?" "Tuan, orang itu sangat kuat, kami tidak bisa menahan serangannya." "Tidak becus, aku ambil alih dari sini, hadang mereka sebentar." "Baik, Tuan." Alex langsung mematikan sambungan teleponnya, beranjak dari tempat duduknya dan keluar dari dalam kamar. Seakan mengerti dengan keadaan Alex, Lexa juga keluar dari dalam kamar. Entah kegelisahan apa yang dia rasakan, namanya saudara kembar, apapun akan dirasakan bersama. "Kakak, ada apa?" "Ikut saja, aku membutuhkanmu saat ini." Tanpa babi bu, Lexa mengikuti Alex hingga mereka berdua sampai di ruang rahasia Lexa. "Ada apa, Kak?" Tanpa menjawab pertanyaan Lexa, Alex langsung masuk ke dalam sambil menarik tangan Lexa. Mereka berdua duduk di kursi masing-masing. Alex menghidupkan komputer di depannya dan terlihatlah semua layar itu. Ada tertentu jika ada orang yang berani meretas data pribadi keluarga Deluxis. Semua itu adalah hasil rancangan dan proyek yang Lexa jalankan. Hanya kedua orang itu yang bisa membukanya, bahkan Daddy dan opanya tidak bisa membuka komputer itu. Hanya bisa menyalakannya namun tidak bisa menjalankannya. Kenapa keduanya bisa tahu? Karena CCTV yang tersembunyi. Jika ada seseorang yang berani membuka tanpa izin, maka otomatis kamera itu aktif dan merekamnya. Tidak hanya itu saja, setelah menyala maka akan langsung mengirim tanda ke smartphone Alex dan Lexa. Alat yang mereka gunakan semua bisa tersambung.